Hai pencinta Samdaning Channel, jumpa lagi dengan kami ya. Hmm. Kali ini Samdaning Channel berbicara tentang tentara Hindia Belanda di Indonesia. Apakah kita semua tahu tentang tentara Hindia Belanda? Ya, tahu sih ya. Setidaknya dari gambar-gambar pada buku sejarah atau video-video pendek dalam film-film sejarah masa kolonial. Tapi apakah ada yang tahu siapa mereka sebenarnya? Nah sekarang kita kupas sedikit ya tentang tentara Hindia Belanda dalam video pendek ini. Oke. Untuk menguasai wilayah Nusantara yang sangat luas ini, maka pemerintah Belanda di Eropa membutuhkan banyak orang untuk dijadikannya sebagai prajurit. Hanya saja perang Eropa, terutama pasca lepas dari genggaman Prancis, tak banyak warga Belanda yang bisa dijadikan perwira untuk mengisi kekosongan jabatan di wilayah jajahannya, terutama di Indonesia. Terus solusinya gimana ya? Bagi pemerintah Belanda, hal ini tidak begitu sulit. Mereka memiliki cara yang cerdik untuk mengatasi hal ini. Caranya, ya mereka membuka lowongan untuk menjadi tentara yang akan ditempatkan di tanah jajahannya, terutama di Indonesia. Efeknya adalah banyak yang berminat juga. Mereka umumnya adalah orang-orang yang pernah menjadi tentara ketika perang di Eropa atau mereka yang melarikan diri dari pertempuran. Mereka berasal dari berbagai bangsa seperti Jerman, Belgia, Swiss, Belanda sendiri, dan lain-lain. Malah ada juga yang diambil dari budak-budak yang berasal dari wilayah jajahan Belanda di Afrika Barat. Oleh karena itu, jangan heran ketika kita melihat beberapa gambar tentang sebagian tentara Belanda di Indonesia, itu ada yang negro juga. Mungkin mereka adalah yang kita maksudkan ini. Malahan di awal kedatangan Belanda ke Indonesia, mereka juga pernah mengambil orang-orang Jepang sebagai prajuritnya. Namun setelah 10 tahun lamanya, pemerintah Jepang melarang rakyatnya dipakai sebagai petualang bayaran di luar negeri. Mengapa ya pemerintah Belanda mengambil bekas tentara tersebut sebagai prajurit? Salah satunya adalah karena mereka adalah orang-orang yang cukup terlatih dalam menghadapi pertempuran. Hal ini menyebabkan pemerintah Belanda tidak perlu mengeluarkan uang yang besar untuk melatih mereka dari awal. Cukup dengan memberikan sedikit latihan, mereka sudah bisa paham dan cakap dalam bertempur. Nah, sekarang apa syarat yang harus dipenuhi oleh para tentara bayaran tersebut ya? Syaratnya tidak sulit. Mereka harus bersedia berdinas dalam ketenteraan Belanda di tanah jajahan minimal 3 tahun lamanya. Tapi tak jarang juga kemudian ada yang tinggal selamanya di Indonesia dan memiliki keturunan yang cukup banyak. Syarat lainnya adalah mereka tidak boleh membawa istri ke Indonesia. Bila ada yang berminat menjadi perwira tinggi, mereka harus berkewarganegaraan Belanda. Melihat syarat-syarat tadi, maka dalam menemani para tentara yang berasal dari Eropa itu ke Indonesia, maka diambilnya lah perempuan-perempuan Indonesia sebagai istri. Nah, tentu kita semua ingatkan dengan adanya istilah nyai, atau barangkali ya semacam kawin-kawin kontrak lah. Setelah mereka pergi kembali ke kampung halamannya, maka tinggallah perempuan-perempuan Indonesia di tanahnya sendiri. Pemerintah Belanda sendiri tidak melarang mereka punya anak di Indonesia. Justru hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintah kolonial sendiri, terutama dalam regenerasi tentara berikutnya. Darah anak-anak mereka yang berbeda dengan penduduk pribumi menyebabkan sangat mudah bagi pemerintah kolonial untuk menjauhkan mereka dari kaum pribumi. Bagi anak-anak ini, didirikan sekolah yang berbeda dengan anak-anak pribumi. Pemerintah kolonial menanamkan perasaan yang lebih tinggi pada dada anak-anak tersebut dibandingkan dengan anak-anak pribumi.
Pemerintah kolonial kemudian juga merekrut sebagian dari warga pribumi sebagai prajurit. Mereka misalnya dari suku Ambon, Jawa, Bugis, dan Madura. Khusus untuk suku Ambon, pemerintah kolonial memberikan penghargaan lebih dibandingkan terhadap tentara yang berasal dari suku lainnya. Gaji mereka pun disamakan dengan tentara yang berasal dari Eropah lainnya. Hal ini berbeda dengan tentara yang berasal dari suku Jawa, Bugis, dan Madura yang gajinya jauh lebih kecil. Malah jauh lebih kecil dari gaji harian kuli kontrak yang ada. Tentara suku Ambon ini sering dikirim ke berbagai pertempuran di Nusantara, termasuk ke Aceh. Nah, demikian ya sekilas tentang tentara kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan kita jumpa lagi insya Allah dalam video berikutnya. Terima kasih.